Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan mempraktekkan tentang tayamum, yaitu cara bersuci dalam Islam sebagai pengganti wudhu atau mandi wajib ketika tidak ada air atau tidak bisa menggunakan air. Tayamum ini menjadi solusi kemudahan dalam Islam karena agama Islam tidak mempersulit umatnya dalam beribadah. Yang pertama, pengertian tayamum. Dalam kitab Mabadi'ul Fiqhiyah juz 3 dijelaskan bahwa tayamum yaitu at-tayammum huwa mashul wajhi wal yadain bi turabin tahurin ala wajhin makhsusin badalan anil wudu'i wal ghusli. Yang artinya, tayamum adalah mengusap wajah dan kedua tangan dengan debu yang suci sesuai dengan ketentuan sebagai pengganti wudhu dan mandi. Tayamum dapat berfungsi sebagai cara bersuci ketika seseorang tidak mampu berwudhu, baik bersuci dari hadas kecil maupun dari hadas besar. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum biaidikum minhu. Yang artinya, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Quran Surat Al-Maidah ayat 6. Membolehkan tayamum yang pertama yaitu karena tiadanya air. Kita tidak menemukan air di mana-mana, sudah mencari dari ujung ke timur, dari ujung timur ke barat, tapi kita tidak menemukannya, maka diperbolehkan untuk bertayamum. Yang kedua, takut menggunakan air. Yang ketiga, air hanya cukup untuk mengatasi dahaganya binatang yang dihormati. Yang ketiga, ada syarat-syarat bertayamum, yaitu yang pertama, ada berusaha mencari air lebih dahulu sebelum melakukan tayamum. Jadi jangan langsung karena tidak ada air kita langsung cepat-cepat bertayamum, tapi harus ada usaha dulu untuk mencari airnya. Terus yang kedua, yang digunakan untuk bertayamum adalah debu yang suci dan yang kering, bukan yang basah ataupun yang melekat. Itu tidak boleh ya. Terus yang ketiga, bertayamumnya itu setelah masuknya waktu sholat. Yang keempat, memperbarui tayamum setiap kali mengerjakan sholat fardu. Jadi jika emang tidak ada air selama 5 waktu sholat itu seharian ya, jangan karena kita udah bertayamum di waktu misal sholat zuhur terus merasa kita tidak batal, terus sholat asarnya tidak tayamum lagi, maka itu tuh tidak boleh, harus terus bertayamum setiap waktu sholat. Yang keempat, ada fardunya tayamum. Yang pertama, niat melakukan tayamum agar diperkenankan mengerjakan sholat fardu. Lafaz niatnya seperti ini, nawaitu tayammum li istibahatis sholati fardolillahi ta'ala. Terus yang kedua, mengusap wajah dan kedua tangan sampai ke sikut dengan 2 kali tepukan telapak tangan. Jadi misalkan ini dinding, nah kita ketuk, kita tempelkan tangan kita ke dinding tersebut 1 kali tepukan, terus
iniin, terus usap ke bagian wajah merata ya, terus ini. Terus yang itu untuk bagian tangan sama satu, terus gini kita ini kan tangan yang kanan terlebih dahulu, lalu kita tempelkan tangan yang ini ke sini, tapi hanya setengahnya saja, ke sini, ke sini, ke sini, terus dibalik, ke sini, ke sini, ke sini, gitu. Terus yang kiri sama ya, setengah, satu, gini, terus gini. Terus yang ketiga itu meratakan debu pada anggota yang diusap. Yang keempat itu tartib. Selanjutnya yang kelima itu hal-hal yang membatalkan tayamum. Yang pertama, apapun yang membatalkan wudhu juga membatalkan tayamum. Terus yang kedua, melihat air sebelum mengerjakan sholat. Apa itu? Hal-hal yang membatalkan tayamum. Terus yang ketiga, menjadi murtad. Yang keenam itu kita boleh mengumpulkan tayamum dengan wudhu. Dalam kitab Mabadiul Fiqih juz 3 dijelaskan, mangka nabihi jurhun audama milugo salah sohiha wa tayamuma anil jurhi awidumali. Artinya, siapapun yang pada dirinya terdapat luka atau bisul, maka orang itu wajib membasuh anggota badannya yang sehat di waktu wudhu. Yang tidak terkena luka atau bisul, kemudian bertayamum untuk anggota yang terkena luka atau bisul. Jadi, jika kita misalkan terjadi kecelakaan dan kita luka-luka, kan jika mau berwudu, kita wudu terlebih dahulu. Nah, nanti untuk yang terkena lukanya itu di badan kita harus harus bertayamum untuk anggota yang terkena luka atau bisul tersebut. Nah, dari penjelasan ini kita dapat memahami bahwa tayamum adalah kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi umatnya agar tetap bisa beribadah dalam kondisi apapun. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan dapat dipahami dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.